apakah berhasil ditaklukkan? Si Hao dan Cindolin membuka peti mati. Lalu si Hao bertemu lagi dengan teman-teman lamanya yang ingin menyampaikan berita buruk. Apakah itu? Ini adalah versi novelnya yang diringkas dan Mimin juga komplisasi dengan animasinya juga. Pasti ada perbedaan yang cukup nanti. Baiklah, mari kita langsung ke alur ceritanya. Setelah berpisah dengan Yunxi, si Hao dan Cindolin saling berbicara berbagai hal lucu, menarik, dan si Hao diberikan artefak magis penyembunyian. Sampai pada akhirnya si Hao mengungkapkan bahwa dia mengetahui tentang peti mati perunggu. Lalu si Hao membawa Cindolin pergi ke provinsi api di lembah dekat kota Fufeng dan memasuki reruntuhan istana bawah tanah. Dan akhirnya Cindolin dipenuhi kegembiraan melihat peti mati perunggu 3 generasi yang legendaris dan 9 kerangka naga dari era kuno abadi. Cindolin berkata, "Guru, demi mengejar peti mati 3 dunia, kamu akhirnya membuang hidupmu, menyebabkan dojo tertinggi jatuh. Hari ini aku melihatnya." Tujuan Cindolin hanya ingin menemukan pesan yang ditinggalkan oleh gurunya di peti mati, yang berkaitan dengan dojo tertinggi dan merupakan senjata suci untuk melawan istana abadi sejak zaman kuno. Bagaimanapun, demi membuka peti mati itu, gurunya Cindolin terluka parah dan istana abadi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membunuhnya. Cindolin berjalan selangkah demi selangkah menuju peti mati. Semakin besar kekuatan seseorang, tekanan yang kuat segera menimpa dirinya. Semakin hebat tekanan dari peti mati. Jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya dan bahkan menggunakan teknik andalannya, yaitu keterampilan 8 surga ke-9. Sesampainya di depan peti mati, Cindolin dengan paksa mencoba membuka peti mati perunggu generasi ketiga. Di bawah penindasan peti mati, dia terluka memuntahkan darah. Si Hao segera menghentikan gurunya. Tapi Cindolin masih memaksakan dirinya untuk membuka peti mati. Hingga akhirnya dia terkena gelombang tekanan yang luar biasa dan terhempas keras dan memuntahkan darah. Si Hao langsung membantu gurunya itu. Cindolin berkata, "Sungguh kuat, peti mati 3 dunia memang menakutkan. Layak menjadi harta tertinggi yang telah ada sejak zaman kuno." Si Hao memperingatkan gurunya untuk berhenti saja karena nyawanya akan menjadi taruhannya. Tapi Cindolin tidak mau menyerah dan terus mencoba lagi dan lagi. Tapi berakhir dihempaskan lagi dan lagi. Melihat gurunya begitu keras berjuang atau keras kepala, si Hao ikut membantu. Kalau menurut deskripsi novelnya, Cindolin berkali-kali berjuang membuka peti mati tapi selalu gagal dan akhirnya peti mati terbuka sendiri. Berbeda dengan setting animasinya. Si Hao justru membantu Cindolin membuka paksa peti mati. Dia menggunakan teknik kupeng, teknik harta reinkarnasi, teknik 9 kesengsaraan surgawi, dan teknik rahasia lainnya. Sekarang Cindolin dan si Hao bersama-sama membukanya, dan akhirnya terbukalah peti mati. 10 cahaya keluar dari peti mati. Mereka makhluk abadi yang mendominasi, terutama biksu botak yang keluar ini, yang merupakan raja biksu abadi yang terkenal kejam. 10 orang ini semuanya adalah raja abadi tingkatannya guys, atau sang immortal dari perbatasan, dan masing-masing sangat kuat. Namun sayangnya pemodelan 10 dewa di video preview terlalu biasa dan tidak terlalu mengejutkan seperti di novelnya. Tapi perlu disebutkan bahwa 10 makhluk abadi ini bukanlah manusia nyata yang hidup, melainkan lebih seperti kenangan reinkarnasi. Setelah mengungkapkan diri, mereka terbang langsung ke tanah tak bertuan. Namun meski begitu, ketika mereka pergi, si Hao dan Cindolin menerima tekanan yang kuat. Ini menunjukkan betapa kuatnya ketika mereka masih hidup.
Kemudian Si Hao dan Chindolin keluar dari bawah tanah ke permukaan dan bertemu dengan api abu-abu misterius. Meskipun ini bukan api surgawi kekacauan, Chindolin tidak dapat mengenalinya dengan pengetahuannya. Namun yang pasti itu bukanlah api biasa. Ini adalah api abadi dari era kuno, guys. Chindolin menyuruh Si Hao menggunakan bahasa pengorbanan kuno untuk berkomunikasi dengan api abadi untuk mengikutinya, tapi itu tidak berfungsi. Jadi dia meminta gurunya yang bertindak. Chindolin segera melakukan gerakan mendominasi, namun gagal juga, dan tiba-tiba pancaran energi panas hampir membakar Chindolin hingga mati, sehingga Chindolin hanya bisa melarikan diri dan meninggalkan Si Hao sendirian. Namun meski Chindolin gagal, hal itu tetap membawa peluang bagi Si Hao. Karena tiba-tiba api abadi berubah menjadi bentuk pohon willow yang berbalut kekuatan guntur dan kilat, berubah lagi menjadi teknik kumpang, naga dan teknik kaisar guntur. Singkatnya, api abadi yang berubah menjadi pohon mencerminkan berbagai teknik terkuat Si Hao, yang memberi Si Hao beberapa wawasan dan selanjutnya menentukan jalan masa depannya. Setelah itu, api abadi menghilang dan Chindolin muncul kembali dan mencari-cari kemana perginya api abadi. Tiba-tiba fluktuasi energi terjadi dan ruang kehampaan terbelah. Peti mati dan 9 kerangka naga ikut memasuki ruang kehampaan. Ini menurut deskripsi novelnya. Kemudian Si Hao kembali ke dojo tertinggi. Sesampainya di sana, dia melihat 3 teman lamanya, yaitu Kong Kyuji, Chou Yosheng, dan Tian Yiyutu. Saat ini mereka bertiga sedang menunggu kepulangan Si Hao sambil mengadakan barbeque dan menunggu bersama. Kamu pasti tahu kalau kedatangan Chou Yosheng, Tian Yiyutu, dan Kong Kyuji sebenarnya untuk memberitahu Si Hao berita buruk bahwa entitas Kinji terungkap sebagai tubuh kedua. Jadi pewaris istana abadi Dechong, tubuh utama peri Yao Chen dari Akademi Tebing Surgawi, akan datang ke Akademi Dewi untuk membawa paksa Kinji. Berbagai klan juga datang untuk menonton dan berdiskusi. Ini juga terutama karena Si Hao yang telah menjadi selebritas dan sangat terkenal setelah mengalahkan Yoyo. Mendengar berita ini, Si Hao sungguh marah dan ingin bergegas ke Akademi Dewi untuk melindungi istrinya, dan pertempuran besar lagi-lagi akan terjadi. Si Hao akan mempertaruhkan nyawanya nanti. Bagaimana keseruan episode selanjutnya? Sementara perang 3 provinsi akan segera dimulai.